kita seringkali berpikir bahwa apakah perempuan bisa tampil cantik itu karena alamiah apa adanya tanpa harus dirias, dibedaki, di make up, dia bisa tampil cantik apa adanya, atau memang perlu sentuhan tangan-tangan ahli, tangan-tangan profesional, tangan-tangan yang penuh bakat untuk menampilkan kecantikan alamiahnya. Kita coba akan mencari tahu bagaimana seorang ahli make up, seorang hairdresser, seorang pemilik butik, dan seorang guru make up bisa memberi kita pencerahan, bisa memberi kita arahan apakah betul bahwa kecantikan itu memang tampil dari dalam atau memang itu harus perlu sentuhan dari luar. Saya Haryanto Halim, selamat datang di episode latihan yang ke-6. Dengan topik kali ini adalah berkarya dan bertalenta bersama Koh Ave Sanjaya. Halo. Halo, apa kabar Koh Ave? Baik-baik saja. Sehat-sehat? Sehat, amin. Pandemi ini juga masih aktif ini? Untuk bulan Februari, Maret, April, Mei saya rada vakum. Jadi pensiun di penjara di rumah. Tadi bulan apa? Februari, Maret? Februari, Maret, April. Februari akhir. Okay. Karena Februari awal saya masih di Singapura, Imlek di Singapura bersama keluarga rame-rame. Oh, masih sempat ya? Perjalanan pulang di Bandara Changi, kita udah terasa kok aneh ya. Semua bermasker semua, orang Chinese pada sepertinya hilir mudik kayak pasar gitu. Kok kayak pasar Gang Baru ya, Changi ya. Aku udah heran, ternyata itu nggak tahu pendatang atau mereka mau cabut di Singapura. Jadi kita udah terasa nggak enak, ternyata sampai di Indonesia, saya masih sempat merayakan ulang tahun bersama teman-teman. Nggak salah tanggal. Indonesia mulai PSBB kan bulan Maret. Bulan Maret. Jadi itu Februari akhir tuh saya langsung sudah ada berita. Memang ada berita bahwa sudah kita diharapkan untuk hati-hati karena ada COVID itu. Jadi kita udah anteng. Terus Maret benar-benar Maret awal, mulai di rumah sampai bulan Juni. Oke. Ya, menarik. Jadi ini kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Koh Ave setelah yang berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, masih bersama saya Haryanto Halim di latihan episode yang ke-6 hasil kerjasama Universitas Nasional Karangturi dan Koneksi.tv. Kita lanjut bersama Koh Ave. Oke, Koh Ave, tadi sudah bincang-bincang. Koh Ave kan selama hampir berapa bulan di rumah itu? Jadi 4 bulan. 4 bulan. Ngapain Koh Ave? Wah, agak sedikit nggak tahan karena kegiatan yang biasanya saya aktif salon, kadang-kadang malam halus keluar makan bersama teman-teman atau keluar family. Makan itu kegiatan ya? Kegiatan ya, hampir Pak. Seminggu minimal sekali atau 2 kali bersama keluarga besar. Pokoknya biasanya sibuk, super sibuk. Ya, super sibuk kerjaan. Kalau sore selain lihat TV, ya kayak seri drama-drama, kita lihatnya drama China yang sejarah yang Samkok gitu. Enggak, yang lebih berat. Terus drama cinta sih saya pilih, benar-benar saya pilih yang bagus mutunya. Kalau yang agak-agak terlalu anak kecil remaja banget saya nggak suka. The World of the Married? Belum. Korean. Saya Korean saya tinggalkan. Saya bingung karena waktunya nggak cukup. Saya sampai jam 10 udah ngantuk kok, harus tidur. Terus saya punya piaraan anjing. Oh, itu di rumah pelihara anjing? Kalau sore lari-lari, karena saya nggak bisa bangun pagi. Orang teman saya bangun jam 5 lari. Berarti di rumah ya banyak kegiatan toh? Masih punya burung, lovebird beberapa, punya 5, 6 kurungan dengan 12 lovebird. Senang sekali. Ya. Berarti selama pandemi ya aman-aman saja di rumah? Aman saja. Masak kadang-kadang bersama tim di rumah. Saya punya OB3 di rumah, jago masak semua. Ya. Terus kok malah bosen di rumah? Bosennya apa? Bosennya kalau malam nggak bisa keluar karena kan di Semarang sepi banget. Jalanan semua toko tutup, lewat toko mana tutup, mall tutup, sedih loh Pak. Gitu ya? Kita kayak di susahnya cuman kalau malam, tapi kalau pagi, kalau siang nggak terasa. Kalau siang nggak terasa. Nggak terasa. Oke. Lah ini ngomong-ngomong dulu waktu awal, kembali lagi, merintisnya usahanya Koh Ave itu awalnya bagaimana? Sebetulnya saya itu pertamanya belajar kerja ya, diajarin sama tante ibu. Kalau orang Cina bilang tuai ya. Tuai saya itu bilang kamu belajar bisnis. Tuai itu kalau orang sudah peranaknya namanya? Bude. Ide ya. Ikle ya, ikle iknga ya, bude, bude lah. Dia bilang kamu cowok
umur 16, 17 kok sudah nggak sekolah. Saya kan dari Surabaya, sekolah di Petra. Saya out karena mama saya ekonominya nggak memungkinkan saya kuliah lagi, neruskan SMA lagi. Terus saya jadi SMP itu udah dipindah ke Semarang, diharapkan untuk sekolah di Semarang. Dititipkan ke kakak saya. Ternyata kakak saya pun sama dengan saya. Saya udah pikiran, perjalanan pulang saya pokoknya nggak mau sekolah di Surabaya kok pindahnya Semarang. Saya harus lihat sekolahan. Kalau zaman dulu pengennya sekolahnya tuh setaraf. Saya dulu pengennya sekolahan saya di Surabaya ini di Semarang. Ternyata kan nggak menemukan. Terus saya bilang sama kakakku, aku nek nggak sekolah gimana ya, Ci? Kakaknya perempuan? Perempuan, itu Cik D, jadi kakak paling besar. Dia bilang, nggak apa-apa, dasar dia orang bisnis ya. Sebentar lagi, berapa bulan lagi rumah sebelah buka toko yang megang saya, dia join gitu. Kamu yang jaga dulu, sementara kamu nggak sekolah, boleh nggak apa-apa asal kamu nggak nakal. Ya, saya akhirnya buka. Kakak umur berapa itu? Kakak saya anaknya sudah 2. Selisih banyak ya? Selisih banyak, 15 tahun. Oh, sudah dianggap anak sendiri malah ya? Iya, jadi sudah mama saya tetap di Surabaya, saya di Semarang, terus saya kerja di toko kakak saya mengelola semacam sembako gitulah, kecil-kecilan, terus laris. Di saat laris, terus itu bude saya bilang, itu yang punya sembako kecil ini, punya sembako gede di Jalan Pedamaran, itu tempat grosir yang gede lah untuk seluruh Jawa Tengah. Kamu mau nggak tak titipin ke dia daripada kamu di toko kecil gini? Budi saya itu berjasa sekali. Terus saya bilang nggak apa-apa. Terus saya pamit sama kakakku rodok kaget, asisten hilang 1. Ya, terus padahal pinter ya? Ya, termasuk pinter ya? Termasuk ya cekatan. Terus bisa ngundang pelanggan Ya, supaya saya luas gitu. Memang itu ya. Kelihatan Pak. Lahirnya lah, sudah seneng ngomong, seneng cerita. Gawan bayi kalau orang Semang bilang. Terus saya pindah ke grosir situ. Ya kerjanya kayak sales. Karena kalau Jumat, Sabtu, Minggu saya ikut anaknya, bosnya itu keliling ke luar kota, ke Jogja, ke Solo. Dari situ saya tahu Jawa Jualan Tengah. apa itu? Dari semua sembako, dari mulai pensil, sabun, rinso, sampai alat yang dijual di toko-toko sembako di desa-desa itu kan semua dari Pedamaran. Bukan beras, kopi, bukan, minyak. Jadi barang kayak yang ballpoint, pensil. Itu alat tulis toh, bukan sembako toh? Semua ada tapi cuma enggak sembako. Jadi apa ya? ATK, semua alat tulis tulis kantor. Sabun itu bukan. Ya, wes pokoknya semua. Boleh nyebut enggak ya? Kayak minimarket berjalan. Jadi itu grosir. Oke. Bosnya kalau cari dia kalau kulaan di Jakarta di mana tuh toko-toko semacam glodok gitu. Lah saya di sana 2 tahun setengah sudah mapan, dari mulai naik sepeda bisa beli kendaraan. Terus lah ini tiba-tiba kakak saya yang buka toko kecil itu di rumah, dia bilang gini, aku kondangan tadi ditegur sama tanteku, dia kan punya mertuanya punya adik, punya salon cukup terkenal saat itu di Semarang, di Imam Bonjol, namanya Salon Sari. Dia bilang, kamu beli rambut palsu di tempatku wig, zaman tahun 70-an tuh wig lagi ngetren. Artis-artis zaman dulu semua kalau masuk TV pakai wig, zaman Widiawati. Iya, saya masih ngalami Widiawati, Sopan Sopian. Ya. Tapi kalau Tanti Yosipa itu semua pakai wig. Ini kalau ngomong gini sama anak milenial, mereka akan iki sopo. Jadi wig itu saya jadikan juga, saya lihat saya karena bisa Mandarin, saya bisa sekolah SD dulu di Surabaya, saya bisa bahasa Mandarin. Jadi saya sering sewa majalah, nggak beli karena nggak ada yang jual. Di daerah Pecinan sini kalau nggak salah, Jagalan belok itu apa? Seong ya. Satu kampung itu ada satu engkoh-engkoh nyewakan majalah bagus-bagus. Saya sering sewa majalah penuh dengan artis-artis Cina, terus Li Jing, Li Li Ho, zaman dulu ngetop-ngetopnya ya. Lim Jing Xia belum lahir. Lim Jing Xia tahun 80-90 itu 70. Masih Li Jing siapa ya. Terus saya ngambil rambutnya itu tak buat patokan. Cici saya kalau beli wig di tempat tantenya itu kan buka salon. Saya ngerubah, tak sulap dengan inspirasi saya dengan melihat majalah-majalah Hong Kong dan TV. Wah, berarti sejak zaman itu tahun berapa itu? Tahun 70
75, 75. Tahun 75 berarti kok Ave sudah punya visi global loh. Itu kan, itu kan majalah dari luar negeri. Iya, saya Iya kan? heran loh. Saya bela nih loh, malam-malam gitu pulang kerja dari toko itu di Pedamaran, saya harus naik sepeda motor ke toko buku itu, kemana itu namanya Seong, saya sewa Malam-malam. majalah. Buka, cuman paling ya jam 8, 9, 10 dah lihat tidur. Cuman itu bisa jadi kayak inspirasi buat saya. Iya. Nah, jadi ini ada passion sudahan, ya kan? Iya. Malam-malam dilakoni, Iya. pinjem majalah, Iya, dibukai, betul. diendapkan, kemudian Iya. disesuaikan grubai week Begitu, gitu ya. begitu cici saya bilang, ini saya mau kondangan minggu, saya ngambil waktu malam juga, weeknya saya cuci. Saya masih ingat kayak waktu saya di Surabaya, tetangga saya kerja di salon. Kalau pulang si Cici itu juga membawa PR dari bosnya, rambut-rambut yang hitam-hitam jelek-jelek gitu kayak herpes gitu, dicuci sama dia, di roll, dijemur. Kayak apa? Kayak ya Hipis toh? Hipis, herpes. Zaman dulu herpes. Oh, herpes. Kalau dulu itu herpes. Kalau buka-buka majalah tahun 60 70-an tuh rambutnya dulu artis tuh kayak pagoda gitu naik ke atas, runcing gitu. Oh, itu namanya herpes. Herpesnya di roll terus dibentuk menjadi kayak pagoda gitu, kayak mawar, bunga mawar di atas, plek gitu aja. Itu aku lihat dia itu bisa sambil dolan, saya kan CA sama adiknya. Kakaknya bikin itu, saya bisa duduk lihat setengah jam, tak apalin gitu. Itu enggak ada yang ngajarin loh. Cuma aku bilang, itu diapain sih rambutnya? Dicuci, herpesnya dicuci, terus di roll pakai naik zaman dulu namanya setting lotion atau set rise ya. Sekarang sih mungkin pakai foam ya, terus digulung, dijemur. Zaman dulu dia nggak pakai dryer, dijemur di genteng. Ada 3 gitu. Aku lihat besok pas dia turunin, dia duduk sambil ngomong-ngomong sama teman. Zaman dulu kan nggak ada TV, jadi itu tahun 60 itu berapa? warnanya dirubah? Nggak ada warna, Dulu cuman bentuk dari rambut yang jelek sampai menjadi suatu mawar, melengkung gitu, kayak pagoda naik atas. Saya lihat itu tuh merasa takjub, jadi kaget gitu, kok bisa ya, kemarin kayak mbako, sekarang kok bisa jadi bang. Itu yang saya catat, saya buat bentuk rambutnya kakakku di Semarang. Dan bentuk rambutnya bagus, setiap minggu kondangan, setiap minggu saya rubah. Karena menurut yang punya salon akhirnya bilang gini, itu wig saya yang buat, tukang saya kan enggak jago. Jadi maksudnya hairline atau apa namanya, kan itu ada jahitannya rambut, kan enggak jelas, simpang siur, bukan kayak wig sekarang yang Korea, bagus sekali dipakai langsung, enggak usah sisiran, enggak oke. Tapi kok kamu bisa bagus, kamu sisirkan di mana? Kenapa nggak ke tempat gue itu? Tante itu juga orang bisnis juga, nggak mau rugi. Dia jual wig laku, kenapa kok wignya nggak dibetulin tempatku? Kakakku bilang, aku gratis kok, yang betulin adikku laki. Jumbul, orang Semarang tuh kaget. Siapa? Adikmu laki yang mana gitu? Lah itu mulai. Saya diincer, langsung itu tante insinynya tinggi banget. Dia bilang, suruh ke tempatku. Tak ajari motong, tak ajari nyisir, tak ajari ngecat rambut, biar jadi hairdresser pria yang terkenal gitu. Itu kisah pertama. Itu awalnya ya? Awalnya, saya dikasih tahu kakakku, saya yang sempet diem, kok saya jadi orang salon. Saya nggak mau, saya masih malu. Karena saat itu hairdresser pria masih langka. Sampai sekarang aja langka nggak? Sekarang sudah enggak ya? Sekarang udah diterima desainer maupun sekarang tukang masak chefnya aja cowok semua ya. Dulu enggak, dulu jarang sekali. Lah kalau dulu misalnya Kak Ave kan lihat, wah ini patokannya dari majalah Hong Kong, dari lain ini sebagai patokan. Lah kalau model yang sekarang, anak muda sekarang apa ya kayak masih kayak dulu atau sudah banyak perubahan atau apa? Sekarang lebih mudah, sekarang mereka udah enggak majalah kan. Sekarang modelnya yang kayak apa? Bukanya mereka buka di YouTube, lihat di film Korea. Wah, Korea sekarang jadi andalan. Oh, sekarang Korea. Dulu kan kita minimal Hong Kong itu kalau Asia Terus kalau enggak Eropa, bintang film dari Eropa, dari Paris, dari London. Sekarang fashionnya kan sudah mengarah ke Asia. Ke Korea Asia ya? kuat. Bedanya apa? Korea dengan yang sebelumnya apa? Yang beda apa? Di rambut, di baju, di make up itu gimana? Korea itu lebih main cantik dan mereka berani padu padan warna dibandingkan Eropa.
Eropa lebih kalem, lebih pokoknya lebih warnanya lebih nyeter itu. Korea tuh bisa mengeluarkan warna-warni yang berani. Nah, tapi di luar juga berani kayak Lady Gaga tuh rambutnya nyeter. Tertentu. Ini aku bilang sudah ke global, ke fashion, jadi ke baju pun Korea. Saya pun banyak suka yang gaya-gaya Korea. Ini juga Korea ini? Ini bukan, ini Jepang. Oh, ini Jepang. Pokoknya warna-warnanya, padu badannya tuh lebih berani. Baju juga lebih berani. Make up juga. Rambut juga. Make up justru kalau Korea aku rasa lebih soft, lebih soft, lebih natural. Itu yang diikuti cewek-cewek di Indonesia, di Asia khususnya ya, make upnya natural, glowing. Istilah mereka glowing. Halus, glowing tuh maksudnya? Dan mengkilat. Jadi ada sinarnya. Itu gitu. Memang disemprot khusus itu. Ada krim khusus yang ditepuk-tepukkan sebelum make up, dan setelah make up finishing masih ada semacam kayak kalau zaman dulu blush on ya, cuman warna pink atau merah ya, rose pipi kalau orang kuno bilang. Kalau sekarang ada warnanya. Apa orang kuno bilang apa? Blush on. Blush on itu yang merah-merah itu. Pemerah pipi. Rose pipi. Rose pipi kalau orang tahu. Tak kira tadi ngelus pipi. Betul, tapi tetap pakainya dielus pipinya karena banyak yang tidak pakai kuas karena tertentu yang kita pakai, jadi dia biar glowing. Tempat-tempat tertentu yang dibikin glowing itu glowing, ya. Oke. Jadi tapi omong-omong kan saya dengar juga Kak Afif ini kan sering ikut perlombaan dan berprestasi. Betul. Nah, yang paling berkesan dari prestasinya Kak Afif selama ini apa ini? Yang paling membikin. Saya lomba itu saya kan pertama buka salon di Kudus. Yang tadi diajak si tante itu ya? Bukan, saya pulang dari Surabaya ke buka toko dulu, harus toko saya kan terus ke grosir. Di grosir 2 tahun saya ditarik sama si salon itu, tante itu masih family. Di salon itu 2 tahun setengah saya menikah, ketemu mamahnya Novi. Lah, saya harus. Novi itu anaknya yang tadi ya? Yang tadi itu. Dia terus akhirnya saya bersepakat dengan si Nyonya, kita buka salon sendiri. Si Nyonya juga sebagai pendongkrak saya. Nah, dia bilang, lebih baik buka sendiri karena kamu akan nikah sama saya dan belum tentu kita di Semarang. Akhirnya betul, kita dapat tempat di kota Kudus. Awal di Kudus tahun 79. Lah, prestasinya setelah itu apa yang? Ya, di Kudus itu saya ceritanya tahun 81 saya ditarik harus ikut lomba mewakili Kabupaten Kudus. Di Kudus tuh ada lomba yang ngadain zaman dulu masih Viva Kosmetik. Saya nggak apa-apa nyebut merek di sini ya. Nanti kalau nggak boleh tit. Dan itu adalah tingkat nasional, diadakan dari provinsi, daerah, kabupaten, ke provinsi, terus ke nasional. Saya dapat juara. Padahal saya cuma bisa motong rambut. Juara 1? Juara 1 untuk Kabupaten Kudus. Jepara, itu Kudus, lombanya total, bebas pokoknya busana Indonesia, bebas mau Jawa, mau kebaya, mau dodot, tahu dodot ya, kemben-kemben yang kayak manten Jawa atau kamu mau pakai apapun yang pokoknya berbau Indonesia, tidak boleh internasional. Terus akhirnya saya juara 1. Itu yang paling berkesan atau ada lagi yang lebih berkesan? Lah dari situ saya heran, kenapa saya ditunjuk? Saya itu salon rambut, saya itu kan gunting rambut belum make up. Sampai saya khusus belajar sama teman-teman saya gimana di make up yang biar cantik. Cuman saya pintar milih model saja. Anak SMA Kudus, saya dandani ala Putri Solo. Jurinya seneng banget. Karena saya cari, awal saya merasa saya perfeksionis. Saya cari konde aja ke kota Solo. Konde Solonya nggak mau beli di Semarang tapi beli di Solo. Padahal awalnya nggak tahu konde itu kayak apa ya? Iya, cuman saya kan tanya sama prias-prias Jawa, konde sing apik ki piye to? Aku salah ndak? Aku kan Chinese. Takutnya kalau nanti salah dandani jurinya orang Jawa semua. Konde sing apik itu yang gimana? Nah, konde waktu itu musimnya konde ayu. Konde ayu itu yang dipakai ibu negara zaman tahun 70-an itu kan konde yang lembut, gede tapi tidak berat. Konde ayu tuh jadi benar-benar. Itu kalau sama Dawet Ayu sama enggak? Podo ayu nih. Jadi itu cemara tapi lembut, asli rambut panjang bukan sambungan. Jadi konde dipasang itu kayak enggak pakai konde. Jadi saya pakai kondenya itu untuk model pun saya cari Solo. Terus saya buka, saya pelajari, saya titipkan buat lagi di Semarang, saya punya ahli rambut juga. Jadi benar-benar saya prepare. Jadi mungkin juara 1-nya dari situ.
Oke. Jarik pun kainnya saya beli di kota Solo. Jadi kalau Putri Solo benar-benar saya ke Solo. Saya Ya, lombanya di ini Kudus. sekali lagi menunjukkan ada passion loh. Yang tadi Passion, sejak awal, iya. yang tadi pinjem aja di Seong. Iya. Ya kan? Ini cari konde sampai ke Solo. Ya kan sebenarnya di Betul. Semarang ya ada konde toh. Iya, Iya kan? saking kepingin api. Saking kepengen api. Pengen api perfeksionisnya di kecantikan. Kalau lomba saya total. Gitu ya. Totalitas ini juga. Saya cuman begini, nggak usah juara 1, yang penting orang miskin-miskin. Lah wong diutus sama pejabat setempat. oke. Nah, akhirnya saya juara 1. Oke. Saya sempet nggak enak karena sebelah saya perias top Jawa di Kota Kudus. Oke. Dia juara 2, juara 3 juga perias topnya Kudus. Oke. Jadi buat saya orang salon yang terkenalnya hanya hairdresser muda, saat itu umur saya baru 25. Jadi saya merasa ya ini talenta saya, mungkin memang rezeki saya. Jurinya bilang tak catat nama pemenang ini, nanti nasional orangnya Kudus, pejabatnya udah ditunjuk, ini harus yang dikirim. Jadi akhirnya nama saya tercatat di tingkat nasional. Tapi kejuaraan yang paling mengesankan Ko Afe apa? Termasuk itu. Setelah itu 6 bulan lagi ada tingkat nasional lomba tata rias pengantin. Oke. Saya dipaksa berangkat karena ibu yang juri di Kudus itu datang dari Jakarta udah bilang yang menang dulu ya dibawa. Oke, itu dipaksa juga. Dipaksa. Saya Ini itu jadi berarti ikut lomba selalu dipaksa ya? dipaksa. Sebenarnya nggak pengen gitu ya? Pengennya tuh dulu ngertinya ya pokoknya dunia rambut. Nggak usah ikut lomba gitu ya? Nggak itu lomba karena kan ribet, harus cari model, harus cari baju. Kalau rambut kan gunting Tapi rambut. ini lucu. Ini ya banyak orang pengen ikut lomba karena malah memaksa diri ikut lomba. Ini Iya. Ko Afe malah dipaksa ikut ya? Paksa, betul. Saya bilang gini ke Jakarta, kok kenapa Kudus? Tingkat Jawa Tengah itu kan Semarang. Semarang nggak ada yang ikut. Saya ngecek beberapa teman pun bilang pada nggak mau, gendengi semua. Terus saya akhirnya ikut ke Jakarta, baju pun nggak punya, baju pengantin karena saya diwakili untuk pengantin internasional. Saya harus Kalau yang di Jakarta internasional. internasional plus pengantin Indonesia Jawa. Jawa. Ada 12 kategori. Oke. Dari pengantin Solo, pengantin Jogja, pengantin Madura, pengantin Jawa Timur, Mojokerto, pengantin Betawi, Padang, semua ada. Yang rada langka itu pengantin internasional. Oke. Pakai baju putih itu. Jadi saya wakil Jawa Tengah dan bisa juara 1 lagi. Wah. Nasib Luar kan. biasa. Nasib, kalau aku bilang nasib. Karena juga jurinya bilang Itu se-Indonesia. se-Indonesia. Tahun berapa ya? 81 itu? 81. 81 itu juga. Kalau yang 81 yang awal saya di Kudus menang, terus 81 Pertengahan, akhir. pertengahan itu dapat di Jakarta. Lah Ko Afe, Iya. bidang yang Ko Afe jalani ini kan di tahun 80-an itu kan ya itu ya langka yang laki ya. Iya, benar. Itu iya. rasanya ada tekanan nggak? Ada. Atau ada Saya, minder gitu nggak awalnya? disebut sebagai pria kok di salon kecantikan. Wong lanang ya kok luwes banget kerjaannya. Kadang yang muji bilang luwes, tapi kalau yang nggak senang mungkin ya dibilang kita termasuk kemayu. Karena kerjanya dengan cewek-cewek. Sebenarnya menyenangkan yo. Ya senang sebetulnya. Kerjanya Saya tuh katanya ada bakat gitu. harusnya kalau dulu orang tuanya salon bisa buka salon luwes Gitu ya. soalnya. Saya Betul luwes nggak? juga ya. Bener nggak? Betul ya. Saya luwes tuh ya. saya merasa bakat sekali loh untuk Bak- merias wanita itu. Nah, minimal kritis. Nggak, Pasti nggak, kritis ya. Kelihatan. Karena kalau buka salon usaha jasa pun, apapun harus pinter ngomong dan luwes dan sabar. Saya tadi kembali, rasanya gimana tahun 80-an jadi perias dan ahli kecantikan di masa itu? Ya bangga karena Oh bangga, saingannya cuma dikit. padahal dirasani gitu. Dirasani ya biar saya rada ndablek soalnya. Oh, gitu. Ndablek karena saya rasa wong ini juga akhirnya untuk usaha cari makan, Dan- hidup dari situ. Dan mungkin kok Afe enjoy sih ya. Enjoy karena saya nyambung dengan itu rasa saya senang dengan kecantikan. Kecantikan Saya itu ya. senang Dan dengan perfeksionis itu ya. perfeksionis. Jadi Dan wanita itu menjadi objek yang sangat Iya, pas ya. betul. Karena Ha-ha. wanitanya juga pengen perfectionist ya, pengen tampil iya, perfect betul. ya. Gitu Sampai ya. suatu saat ada lomba apa gitu, saya ikut lomba gunting, saya cuma dapat 10 besar lah, kok saya nggak bisa juara 1. Temen saya yang ahli spiritual cuman bilang gini, jarum ki ora ana sing loro karo tajem, satu sisi pasti tukul Tumpul, tumpul. Kamu sudah juara nasional tata rias pengantin,
kok kepengen ceritanya nek wong Jawa tuh gerayak, kata kok kepengen tetap gunting juga juara. Udahlah, kamu harus adem. Saya dari situ saya enggak mau ikut lomba gunting lagi. Oh gitu? Iya, lah lomba gunting dapatnya cuma 10 besar, lomba make up selalu nasional juara 1 kan. Rasanya kok berarti jadi tiap minder. orang punya kelebihan di masing-masing bidang gitu ya Betul, istilahnya. jadi misalkan saya waktu itu pengantin saya seminggu bisa 10 pengantin yang dandan di salon saya sampai antri. Rambut saya, potong rambut saya kan rada-rada ketinggalan, jadi rada slow, nggak sehebat make up. Tapi sekarang kan ya rame tuh salonnya. Nah, tetap, amin. Ya itu. Istri saya pelanggan. Oh ya, thank you ya. Saya jadi tahu, saya sok nganter ke Erlangga. Boleh tahu namanya Ibu siapa? Panggilnya? Ibu Lisa. Ibu Lisa. Thank you Ibu Lisa. Iya. Kafe sekarang ini kan juga banyak anak muda yang nggak cuman jadi ahli kecantikan, cuman juga jadi beauty vlogger itu loh. Oh ya. Lagi ngetren di saat ini. Iya. Itu kalau dari kacamata Koafe sebagai pelaku dan praktisi yang sangat pakar dan sangat senior, gimana pendapatnya? Bagus sih menurut saya adanya beauty vlogger karena sekarang kan sosmed sudah maju ya. Jadi mereka sekarang kalau kita dulu mau terkenal, mau membagikan ilmu, kita harus buka sekolahan. Bahkan kosmetik harus mengendorse kita untuk kita diangkat ke panggung, sebuah panggung arena untuk seminar atau workshop. Baru kita bisa menularkan ilmu ke salon-salon atau pecinta kecantikan beauty ya. Tapi saat ini beauty vlogger itu dengan mudahnya mereka menulis, mereka berkata, mereka bercerita, bahkan tampil sekarang di video dengan mudahnya mereka membagikan ilmu mereka dan mereka pun mendapatkan income yang cukup baik. Dengan itu ya. Wah, kaya-kaya tuh kalau yang memang buatnya Oh iya, bagus. saya pernah baca itu yang untuk make up itu katanya sampai ke luar negeri bisa. Iya. Mereka itu dapat kosmetik gratis karena kan otomatis kosmetik yang bagus-bagus ngebrandnya ke mereka supaya mereka jadi ambasadornya. Untuk di endorse supaya ceritanya kosmetik itu betul nggak sampai kadang dibayar sampai berapa ya? Kemarin saya baca 500 juta itu betul nggak? Betul, bisa. Karena kosmetiknya kan mahal-mahal. Nggak semua kosmetik itu murah. Jadi kalau yang kosmetik mahal tuh 500 juta nggak ada artinya. Kalau mereka dikontrak mungkin 6 bulan, kosmetiknya untungnya kan lebih dari itu. Ya. Dan mereka bisa keluar negeri, ya. Diundang kasih hotel bagus, dikasih bonus, jalan-jalan, bisa terkenal, tambah dapat duit. Ya, buat saya beauty vlogger maupun yang di endorse sekarang itu mereka yang jago-jago semua menguntungkan untuk pecinta fashion maupun pecinta kecantikan. Tapi mereka memang jago sungguhan ya? Mereka benar-benar mempelajari loh, nggak mudah loh itu, kerja keras. Bukan cuma untuk tampil gitu aja enggak ya? Kerja keras mereka harus benar-benar hafal produk-produk yang ada yang mereka. Dan mereka juga harus tahu tipe kulit. Betul, gitu. Betul. Mereka juga harus tahu. Jadi itu beauty vlogger itu ada terbagi, ada yang memang dia pintar promosi di skincare. Jadi dia memperdalami tentang kulit. Terus mereka praktek sendiri, mungkin juga mereka jadi korban kulit mereka jadi alergi. Nyoba sendiri ya. Tapi gini, Pak Awe, cukup hebat. Sebenarnya tadi kan di awal saya sempat bertanya, sebenarnya orang itu kan dasarnya bilang, orang sudah cantik cantik, inner beauty istilahnya. Lah, di mana fungsi dari make up ini nanti? Kadang orang pikir, wah tewas ayu di make up kok jadi tambah berubah, mungkin jadi kurang malah nutupi kecantikan aslinya. Lah sebenarnya apa itu yang harusnya make up dan hairdresser dan lain-lain itu harusnya fungsinya gimana? Nah, di sini kita bicara tentang talenta si hairdresser atau make up artisnya. Jadi maka ada beberapa make up artis yang bisa melanjung tinggi namanya karena laris nanti diantri sama cewek-cewek, ibu-ibu. Kalau nggak dirias dengan biaya mahal pun mau. Karena diantri itu sehari bisa berapa? Bisa. Ya kalau untuk diantri itu pakai jam. Kayak saya dulu kalau pagi jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 itu bisa punya pengantin 8. Teman saya ada yang bisa sampai sehari 20. Wah,
Ya, yang di kota Dan Bandung. ya memang kalau perias itu kerjanya mulai subuh ya. Jam Bener, 2, jam 3 betul. ya. Karena kan dengan jamnya temon. Jam temon kan tidak boleh lebih dari jam 10. Oke. Sampai kita seperti ceritanya seperti suhunya. Kita yang ngatur, kamu jangan temon jam 10, jam setengah 11 aja gimana? Karena kamu dapat daftar yang nomor 10. Jadi akhirnya dia make up jam 7 kan temon. Satu wajah berapa lama? 2 jam. Wah. 2 jam. Oke, tadi kembali lagi gimana cara supaya make up itu malah lebih meningkatkan kecantikannya, bukan nutupi itu gimana? Kita harus melihat siapa yang kita make up, itu penting. Siapa tuh maksudnya apa? Ya manusia yang duduk di kursi make up kita, langsung saya tanya, kamu kepinginnya seperti apa? Kan mereka tuh biasa datang tuh dengan satu impian. Saya di make up seperti saya saja, tapi dipercantik dikit kok jangan sampai saya berubah, pulang suami saya marah. Itu ada. Oh, ada gitu. Nah, jadi kita benar-benar masuk ke ini, apa yang dia ucapkan, kita kerjakan. Jadinya ya ini, jadi sukses sebagai seorang perias tuh bisa memahami, melihat di kaca maupun kita lihat dengan kasat mata sendiri, ibu ini jadi cantik, serem apa enggak? Kalau serem ya kita hapus. Kita kan gambar bisa juga meleset ke terlalu tajam atau terlalu pucat. Dihapusnya tuh apa? Make up mudah, bisa. dengan cotton bud, dengan ada penghapus make up. Ya kayak orang lukis lah. Tapi kalau untuk gunting rambut kan nggak bisa. Tapi Kak Afe, kalau orangnya bilang ditanya, kamu mau gimana? Kak Afe sembarang itu terus gimana? Lebih enak. Lebih enak. Kita bisa melihat karakter dia. Terus biasa saya lihat baju yang dia bawa. Kamu pakai baju apa? Dia cerita, saya ketemu desainer ini, saya dibuatkan desainer ini baju ini. Saya dari desainer, dari karakter dia memilih warna dan bentuk bajunya, desainnya, saya tahu dia seperti apa maunya. Oh gitu ya? Iya. Jadi mengenalinya dengan cara dia memilih busana. Memilih busana. Maka penampilan itu penting, jadi kita tuh kayak biasanya membaca karakter wanita, dia mau minta make up apa, rambutnya seperti apa, kita langsung tahu itu cara dia bawa baju. Kadang-kadang kan dia udah datang bawa baju. Kadang-kadang bajunya belum jadi. Terus dia bilang, desainerku ini, aku kagum dengan dia. Jadi saya tahu, dia tipe karakter wanita yang seperti ini. Itu aja. Nah kalau orangnya maksudnya minder, tidak pede dengan wajahnya itu, ada cara nggak untuk bikin lebih pede nantinya? Biasanya kita perias tuh memang harus bisa membuat yang kita rias tuh. Biasanya dia cuma bilang gini, mata saya tuh kecil banget kok, tolong dibuat cantik, dibuat cantik, dibuat gede. Bisa ya, mata kecil dibuat gede bisa ya? Ya, dengan gambaran lukisan kita bisa. Sekarang lebih bisa lagi, sekarang semua pakai softline yang gede, dimasukkan, dipasang, itu matanya si ini, model sudah belalak. Gitu sudah ya? gede banget. Pakai softline segala? Iya, pakai warna yang kalau dikasih bentuk rupiah itu yang menarik ya, mata duit. Kalau aku bilang saat ini make up lebih gampang daripada kita dulu. Karena banyak perlengkap alat-alat aksesori yang mendukung sekarang. Betul. Jadi bulu mata juga sudah ada ratusan macam yang sudah di double 3 ditempel, ada yang double 2, ada yang benar-benar super tipis. Kalau orangnya rewel bilang, saya minta bulu mata palsunya yang seperti bulu mata sendiri. Itu sudah ada saat ini. Zaman aku kayak bulu mata sendiri, itu palsu kok bisa bulu mata sendiri? Bentuknya halus. Jadi kalau dipoto dilihat dari dekat baru tahu dia pakai bulu mata palsu. Itu ya. Ada semua. Jadi bentuk apapun ada. Jadi untuk make up artis saat ini dipermudah dengan lengkapnya semua, dari bulu mata palsu, kosmetik semuanya, yang mau minta flawless, mau yang mengkilap, mau yang matte, semua ada. Ada enggak yang pernah habis dirias terus marah itu, ada enggak? Marahnya karena apa? Marah nggak dijemput suaminya puas. Bisa. Nggak puas? Nggak puas. Ada enggak? Pernah enggak? Belum nih, saya belum ngalami. Kalau tadi marah kenapa enggak dijemput suaminya? Nah itu biasanya kalau dirias marah itu masalah
mereka kan punya gawe ya, namanya orang punya gawe itu banyak Terburu-buru masalah, ya. keburu-buru, tiba-tiba familinya telepon, kemarin janji datang orang 10, sekarang datang orang 30, nggak dapat kamar hotel, dia di make upin sambil megang HP, zaman HP ya, zaman sebelum HP lebih enak, dia udah diem aja tidur. Saat ini ada HP, mereka bisa terima, itu kadang-kadang kita terganggu make upnya, minta cepet, tapi dia stres. Sambil dirias mukanya mencucu gitu ya. Mencucu. Kenapa Ci? Bilang gitu. Kenapa Bu? Ini kemarin bilang nggak hadir. Katanya sibuk semua. Ini hadir sekali orang tambah 15 orang. Terus Bisa stres ya? hotelnya piye iki? Lah nek bahasa Semarang kan bingung. Iya, Piye iya. iki hotel kamarnya, kamar nambah 2 aja susah kok nambah 7. Itu yang marahnya di situ biasanya. Yang untuk hasil mereka kalau nggak suka biasa cuman bisik. Apa nggak terlalu nyolok toh aku? Gitu. Ya Terus dia betulkan ya, lagi. kita foto pakai HP nek sekarang ya, thread gitu. Gini. Ayo juga ya. Kalau dia sendah gitu kita lega, tapi dia bilang masih tetap kenyolok nih, tingku aku balik dipleroi sama suamiku lah, sudah ya tak tipisin. Sekarang yang di make up itu yang laki ada nggak? Ada. Ada ya. Laki-laki kalau kayak presenter, kayak MC. Kalau nganten itu? Nganten laki banyak yang mau di make up. Oh, banyak yang Zaman dulu masih banyak yang, aduh nggak usah, nggak mau datang. Oke. Sampai kadang-kadang kita diundang ke rumah dipaksa sama ibunya. Tolong ya kok Ave, timnya ada yang ke rumah. Anakku laki itu susah banget. Sampai dititipin gitu. Ya? Kalau Kok Ave melihat sekarang sudah berpuluh tahun semacam ini, melihat Kok Ave sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat Kok Ave bahagia dan seneng sih? Saya bahagia karena saat ini saya udah umur 66. Dari umur 60 saya sudah bisa lega karena tim rambut saya sudah kuat. Salon saya ada 3, semuanya dihandle oleh tim saya. Gitu ya. Yang ada yang sudah ikut saya 30 tahun. Ada yang ikut saya udah 28 tahun, 25, bahkan ada yang cewek sampai 24 tahun, sampai dari mulai gadis sampai sudah anaknya mau nikah, masih di tempat saya. Tentunya mereka akhirnya sudah bukan karyawan lagi, tapi sudah menjadi keluarga. Lah itu kan persiapannya. Tapi apa yang telah Kok Ave lakukan saat ini sebagai seorang hairdresser, make up artist yang membuat Kok Ave sangat wah saya itu dibutuhkan sekali oleh banyak orang itu, rasanya gitu nggak? Ada sih. Saya bisa mengubah sebuah karya. Saya dulu sempat disebut sebagai magic hand. Jadi magic hand. Tangan Ave itu sulap. Jadi anakmu nek ora ayu nek dadi nganten gawa ke Ave aja mesti jereng. Gitu ya? Orang Semarang, orang Jawa sampai Tengah. hari ini mungkin. Iya, saya ngerias tuh sampai Paraan, sampai Sukorejo, sampai ke Magelang, sampai Jogja, sampai Solo. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang nggak terima karena nggak ke tangan saya. Jadi sampai marah, saya pernah dicotake, ceritanya Jawa dicotake, ngerti ya? Tahu. Di Siwak nih orang Surabaya bilang karena saya nggak jadi ngerias anaknya. Marah. Ya tapi make up tuh tangan kan. Sampai hari ini masih ya? Masih, tapi sekarang sudah jauh berkurang. Setelah 60 tuh saya udah ngurangin. Kenapa tangannya ndredeg itu? Masih senang. Cuman saya rasa saya ngasih kesempatan tim saya. Tim saya make up ada 8 di salon. Gitu ya. Tinggal mereka pilih. Kalau dilombakan dengan timnya yang menang masih Kok Ave enggak? Mereka pasti bilang yang menang saya, yang saya bayarin mereka. Sungkan ya. Anak saya pun Novi juga pintar make up. Tapi sekarang anak sudah masuk ke desain. Jadi dia lebih berat ke desainnya, ke arah Kok Ave, tadi saya dengarkan ada masa-masa yang dimana menjadi titik balik Kok Ave. Mungkin kapan itu? Usia berapa atau pas juara atau pas apa itu? Titik balik yang meyakinkan Kok Ave untuk menekuni jalan ini. Setelah saya dapat piala Ibu Negara, itu tahun 81. 81 dapat piala menteri, terus menteri wanita waktu itu nggak tahu. Itu yang menyebabkan yakin terus, ini jalanku. Saya gitu. Pulang tuh saya tanya sama teman-teman saya, kok saya jadi perias pengantin ya? Gitu ya. Saya tuh lagi bingung, salon saya gimana? Kok sibuk rias? Terus yang motor, akhirnya saya cari penata rambut asisten. Kalau saya dapat mantan kan perginya ke Jepara, ke Lasem. Saya kan tinggal di Kudus. Kadang-kadang dapat job make up di Semarang.
pengantinnya kan harus tinggal 2 hari di Semarang. Akhirnya saya mewakili satu asisten rambut, anak laki juga yang jago di rambut, untuk menangani salon saya. Dan 83 saya dikirim lagi ke Jakarta untuk mempertahankan piala. Juara satu lagi loh Pak. Juara satu lagi? Iya. Lah sekarang titik baliknya waktu dapat piala Ibu Presiden? Iya, Ibu tahun Presiden. 81 itu? Tahun 81, 83. 83? Lah kalau Ko Ave bisa kembali ke tahun itu, ketemu dengan Ave muda tahun 83, bayangkan Ko Ave. Ko Ave mau ngomong apa sama Ave muda itu? Saya akan bicara pada diriku sendiri ya. Bayangkan tahun itu ya. Tahun itu ketemu ya. Ave muda. Aku Kamsya loh, terima kasih loh. Kamu kok bisa menang sih? Kok kamu dari seorang pebisnis bekerja di toko kelontong kok bisa menjadi megang piala Ibu Negara di atas panggung? Itu juga saya pernah menangis di kota Taipei. Tahun 84. Malamnya saya di penjara. Loh. Jadi itu menakjubkan. Karena menang di penjara gitu? Enggak, jadi saya datang, ceritanya itu wong desa, wong Kudus, tiba-tiba ditelepon sama orang Surabaya bahwa saya dipilih karena saya menang Piala Ibu Negara. Dianggap orang itu membawa hoki. Tahu hoki ya, berkah. Jadi bahwa tangan saya itu berarti tangan lagi hoki. Saya dipilih oleh satu kosmetik yang saya tidak kenal bosnya siapa. Nggak usah disebutkan namanya. Saya nggak sebut namanya. Waktu itu dia lagi mencari seorang untuk mewakili kosmetiknya berangkat ke Asia Pasifik, lomba tata rias rambut dan wajah. Seluruh Asia Pasifik itu saya tanya 17 negara. Rodok ndredeg, saya minder kan, saya orang Kudus, bukan orang Semarang. Masih orang Kudus berarti orang suci lah. Amin, saya bodoh istilahnya, rakyat desa gitu ya. Saya bilang kenapa kok saya yang dipilih, guru saya yang nelpon. Dia bilang suruh aku milih, aku bilang kamu karena kamu salah satu muridku yang bisa berhasil 2 kali meraih Piala Ibu Negara. Kamu berangkat dong. Aduh, lah biayanya piro kita kan Taipei kan 5-6 hari di Taipei. Dibayari 100%, tapi nanti mungkin pialanya dia yang ambil. Mau nggak? Nek mau ayo sekarang. Boleh deh, mau. Mau tau kapan lagi? Berangkatlah saya. Ke Taipei dibayari lagi. Dibayari, dicarikan Pragawati. Saya cuman bilang gini sama bosnya, terus malamnya saya telepon, Bu, saya minta modelnya dari Indonesia. Enggak. Di Taipei itu ayu-ayu, ada Lim Ching Xia, ada siapa. Oh ya wes itu. Aku enggak mau Pak. Lah saya maunya buatnya tema Indonesia. Oh, maunya tema Indonesia. Lah Lim Ching Xia dibuat ireng ngono ya ora gelem. Kayak kemben. Ndak isambekan to ya mesakno. Dia bilang pakai kemben wong dia pakai Jongsam aja bisa nafas, mosok pakai kemben Jawa enggak bisa. Itu bosnya masih pengen mencari praktis. Oh, tapi Kak tetap tidak harus mau. Orang Jawa. Saya minta Jawa, saya dan minta desainnya. Desainer saya yang bayar kamu yang pilih. Aku nggak mau pilih kamu, kalau kamu yang bayar, kamu yang pilih. Tapi saya tetap minta tema Jawa. Terus dia pilih salah satu nama Itang Yunas waktu itu sama Sekar Ayu. Dia minta saya bikin 2, satu fantasi, satu komersil. Terus di penjara urusannya apa? Sampai di sana itu saya pas berangkat, kejadian itu berangkat jam 5 pagi, 5:30 banknya kan baru buka. Ternyata saya tuh lupa menukarkan uang. Saya bawa uang segendel tuh uang itu Indonesia. Sudah sampai di Taipei? Di bandara Jakarta. Oh, bandara Jakarta. Waktu itu masih mana ya, Halim ya. Halim. Kok ada bank yang buka, terus bosnya kosmetik bilang, aku mau Bu, saya lupa kemarin sehari pemotretan, karena dipaksa pemotretan, saya nggak nyangka. Saya setelah latihan tanggal 6 sehari di Jakarta, terus saya malamnya model sama saya digeret ke tempat studio. Dipotret Firman Iksan yang moto. Waktu itu kan nggak salah suaminya Oki. Lah sampai jam 12 malam saya mana bisa tukar uang lah, terus tukarnya di bank itu jam 6 pagi, begitu bank buka kita tukar, yang nukarin pasti itu bosnya kosmetik juga. Saya kan masih begok gitu, orang Kudus nggak ngerti. Wah nanti Bu kamu yang tukar duit Taipei, saya nggak tahu. Ya enggak, aja US aja, dia bilang gitu, terus tukar US. Resinya saya lempar aja di koper tas saya, saking hilang nggak tahu di mana.
Pas di Taipei, saya mau jalan-jalan dengan model saya, tukar di hotel. Cari gampangnya hotel, tak lihat ada tempat tukar money changer, saya tukar. Ternyata ada 1 lembar yang palsu. Oh, uang Taipei-nya itu? Uang Taipei, uang US-nya itu. Oh, orang US-nya? Ada yang palsu, yang diperhatikan dari bank itu. Jadi kan aku bermakan pulang mau kita malam ada dinner disambut oleh negara Taipei. Ternyata sudah ditunggu sama polisi, saya digeret sama model saya di kantor polisi. Nah, dari hotel sudah orang hotelnya bilang ini saya tadi dapat tukaran dari tamu saya di Indonesia, ini US-nya palsu, kayaknya warnanya hijau atau apa nggak tahu lah. Saya kan ya enggak mudeng dolar, wong saya waktu itu masih usia masih umur 20 berapa, 25, 26. Masih naif. Masih naif, ya wong kudus lah maksudnya, masih enggak desa enggak ngerti. Terus saya dengan model saya dibawa ke kantor polisi Taipei, diinterogasi, ditanya. Iya, saya cerita apa adanya. Untung saya bisa Mandarin. Oh. Oke. Sebisanya saya jawab, tapi tetap mereka bilang kamu harus ditahan dulu karena hakimnya itu datangnya nanti sore jam 5. Lah saya ditahan itu jam 12, jadi saya 5 jam di ruang tahanan bareng orang Taipei, rame ya, keren-keren sih. Yang ditahan bareng artisnya, bareng modelnya. Model saya pulang, kan yang megang dolar saya. Model saya bilang terus sama bajunya ya diganti baju penjara gitu? Enggak, ya masih pakai dasi. Yang di ruangan penjara itu ruang tahan, itu sementara tahanan. Tahanan sementara, oke. Ya semua pakai dasi-dasi, orang kantor berkelahi, ditahan. Okay. Tetangganya ngelempar apa, ditahan, itu bareng-bareng yang itu Cina-Cina gitu. Terus sore jam 5, hakimnya datang. Rombongan teman saya, ibu-ibu yang sudah pakai long dress, sudah dandan semua, mau ke dinner, sekalian mampir ke sana jemput saya sebagai saksi. Oke. Ya, rodok diserbu, ada 12 ibu salon, untung semua bisa Mandarin, itu hakimnya diserbu sama ibu-ibu teman saya, kalah. Dia bilang, ini harusnya saya tahan 3 hari, karena dia nggak punya resinya. Tapi semua ibu tuh nyerbu, kalau gitu, Pak, ada yang nangis, ada yang ngamuk, ada yang gebrak meja. Akhirnya saya dilepas. Tapi dikasih tahu sebulan sekali harus bikin laporan dari Indonesia ke tempat dia. Tapi Kak Ave apa? Berterima kasih nggak kepada Ave yang dulu tuh rasanya? Terima kasih, saya kok tahan banting. Tahan banting. Loh Pak, itu malam sampai di hotel jam 9, saya rambutnya digunting sama ibu-ibu salon-salon. Digunting. Buang sial katanya. Tapi Kak Ave membuktikan ya, di Taiwan pun, di Taipei membuktikan apa, tahu nggak yang terjadi seperti di Indonesia? Kenapa? The power of emak-emak. Ya, betul. Emak-emaknya hebat. The power of emak-emak. Mereka datang dengan long dress semua, Pak. Long dress dan make up-nya dor semua datang ke aku, sampai ya rada, aku tuh ya sedih tapi ya geli. Sedih karena gini, kalau aku nggak dikeluarin besok yang wakilian aku siapa? Aku udah pikiran gitu. Gitu ya. Jadi kan biayanya banyak, Pak. Ya. Terus akhirnya besok juara 1. Juara 1, wah. Asia Pasifik, Pak. Ya, saya kalau boleh bilang sama Ave yang saat itu, kamu hebat banget, mentalnya kok mental baja. Mental baja, tahan banting. Tahan banting, habis ditahan semalam, nggak stres, besok masih bisa juara ya. Juara 1. Itu orang desa yang top ya. Benar. Orang desa yang top itu. Hoki juga ya. Kak Ave, Ini menarik sekali bincang-bincangnya dengan Kak Ave ini. Kita banyak belajar, kita banyak menggali, dan ternyata perjuangannya tidak semudah atau secantik yang kita lihat di wajah-wajah para model yang sudah dirias oleh Kak Ave. Tapi sebelum nanti kita lanjut lagi, saya kok pengen main game. Boleh. Main game ya. Apa ini, Pak? Gamenya gini, saya tuh selalu ada game kayak namanya kokologi, game psikologi Jepang. Pernah tahu ya kokologi? Pernah dengar ya. Nah ini nanti Kak Ave pilih aja jawabannya sesuai hati nurani. Boleh. Sesuai. Jadi bayangkan gini, Kak Ave punya cangkir keramik putih bersih. Ya, putih bersih. Terus Kak Ave disuruh gambari cangkir putih bersih itu. Ya. Pertanyaannya, nanti milih aja dari pilihan. Digambari garis-garis lurus. Kedua, gambarnya motif bunder-bunder. Ketiga, gambarnya melengkung-melengkung kayak ombak. Atau keempat, gambarnya kayak hitam putih kayak kotak papan catur. Yang mana? Melengkung ombak. Oh, melengkung ombak. Kok cepet men ya?
Sambil saya bayangkan saya bisanya gambar apa. Saya kalau bulat sarang jadinya meong. Saya kalau lurus nggak suka, terlalu kaku. Kalau kotak-kotak bagi saya terlalu futuristik aku. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan setelah ini apa arti dari jawaban Kak Afi ini dan semoga apik ya. Semoga apik. Jangan lupa like, share, and subscribe. Latihan hasil kerjasama Universitas Nasional Karangturi dan Koneksi.tv. Oke, kita kembali lagi ke latihan. Kak Afi, tadi sudah jawab ya, kalau punya cangkir putih mau dilukisi, apakah pilih motif garis-garis, motif bunder-bunder, motif gelombang, atau kotak hitam putih kayak papan catur. Kak Afi pilih yang gelombang ya? Iya. Pasti ya? Itu memang terpikir langsung gitu ya? Spontan ya? Spontan karena saya kalau melukis suka yang natural, yang gerak, okay. Enggak suka yang lurus. Oke, ini pertanyaan kokologi itu memang menggali pikiran bawah sadar. Kira-kira saya seperti apa itu ya, di situ? Kalau milihnya motif garis-garis itu orangnya ceritanya tegas, langsung bikin keputusan, cepet gitu. Saya enggak, saya orang kadang-kadang masih penuh dengan toleransi. Oke, terus kalau yang bulat-bulat itu ya orangnya kreatif, inovatif, itu bunder-bunder. Kalau yang papan kotak catur putih, yang terakhir nih ya, yang papan kotak hitam putih itu orangnya ya perhatian terhadap banyak orang, kasih waktu, itu dia menghabiskan benar-benar waktunya untuk orang lain. Lah sekarang kalau yang gelombang itu gimana kira-kira ya? Itu ini saya agak berat nih ngomongnya. Kok menakutkan? Enggak. Itu kalau gelombang itu, motif gelombang itu menandakan orang yang penuh cinta. Benar serius. Orang yang penuh cinta. Saya sayang kok sama saya dengan tim saya, dengan staf saya. Gitu ya. Benar ya. Itu benar. Saya anggap mereka kayak keluarga. Hatinya memang kalau dilihat dibuka itu istrinya cuman cinta. Kasih semua. Jadi semua. Tepat ya. Jadi jawabannya Kak Afi itu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya Kak Afi. Itu yang mengarang siapa ya, itu yang menciptakan itu ya. Gitu ya. Ya sudah dipikir. Kak Afi, ini kita main game lagi nih. Yang satu lagi. Siap ya Kak Afi ya? Siap. Kita cepet-cepetan, nanti dari Kak Afi dulu. Pokoknya saya bilang huruf terakhirnya apa, nanti Kak Afi kasih satu kata dalam waktu 5 detik. Ya. Huruf terakhirnya R. Horor. Timur. Baur ya apa? Pembauran. Atau eyeshadow baur, warnanya itu harmonis jadi baur. Oh ya wes, boleh. Semur. Kotor. Sumur. Semur. Sudah. Sumur. Sudah ya. Semur sudah. Semur. Sudah ya. Sudah. Bubur. Oh bubur. Kubur. Dulur. Bahasa Jawa boleh? Boleh, lembur. 1, 2, kok 3, 4. Syukur, oke. 5, udah ya? Sudah. Coba seru juga ya, ternyata ya nggak gampang ya? Nggak gampang, R itu nggak mudah. Lebih mudah T tadi. Iya. Sudah siapnya T ya? Iya. Sudah siapnya T ya? Bubur, syukur, udahlah syukur. Kita hidup harus disyukuri. Oh ya, itu harus disyukuri ya. Oke, Kak Afi ini kalau dipikir-pikir sebenarnya kan yang tadi sempat saya tanyakan, wah ini Kak Afi sebagai laki gimana kalau menekuni inilah. Sekarang apa ya pesan Kak Afi atau advice Kak Afi untuk para pria yang ingin terjun ke dunia fashion? Wanti-wantinya apa sih? Kalau memang sudah passionnya, kan itu setiap manusia lahir kan sudah ada passion. Ya kayak saya, tiba-tiba saya bisa senang majalah kecantikan, majalah artis yang tak lihat rambutnya. Saya cuman gosipnya saya baca sekilas, tapi rambutnya itu bisa tertanam. Oh, bentuknya rambut saat ini yang ngetrennya ini. Cepat sekali nangkapnya, kayak di fotokopi, trap gitu. Jadi menurut saya kalau orang udah punya passion, punya selera, punya kesenangan di situ, ya langsung terjun aja nggak apa-apa. Apalagi saat ini sudah
zamannya milenial sekarang ini anak-anak lebih berani mengutarakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuju. Jadi kalau zaman saya dulu masih takut sama orang tua. Saya kecil suka melukis tapi dilarang oleh orang tua saya. Saya nggak berani Sempat melukis. dilarang ya? Dilarang. Melukis saja dilarang? Saya mau melukis boleh, tapi saya minta les. Kalau zaman dulu istilahnya les ya. Itu Kursus, dilarang? Dilarang karena mahal. Terus kedua nggak ada untungnya jadi pelukis. Itu orang tua saya, Saat bapak itu saya almarhum. Saya sampai, wah kok temanku boleh ya jadi Mary kok gitu, kok saya nggak boleh. Ternyata akhirnya ya meludak juga inspirasi saya lukis. Tetap apa ya, tertuang gitu ya? Tertuang di dunia Melimpah kecantikan. Jadi pesannya passion itu ya? Passionnya harus apa yang kamu suka, kamu harus bilang sama orang tua dan kamu harus berani. Itu ya? Saya juga tuangkan ke anak saya, Novi. Nov, kamu kalau senang salon, ya salon. Kalau kamu senang desain, ya ke desain. Dia lebih milih ke desain karena salon papa sudah jalan. Saya memperjuangkan desain. Papa kan dulu nggak sempat sekolah desain. Saya kan desain otodidak. Jadi nggak pakai sekolah. Kalau anak saya sekolahkan dulu. Ya menarik sekali perbincangan kita dengan Ko Ave kali ini. Ternyata banyak hal yang kita bisa pelajari dan gali loh. Dan buat saya ini catatan yang menarik sekali Ko Ave. Saya menjadi terus terang terinspirasi dan berterima kasih. Sama-sama. Passion yang yang muncul itu harus diwujudkan menjadi sebuah karya yang menurut saya akan menjanjikan ya. Bukti saya kan hidup dari itu. Ya, bisa menjadi sesuatu karya yang menghidupi. Jadi jangan takut kita untuk mengejar passion kita. Jadi terima kasih Ko Ave yang sudah datang ke acara latihan kali ini. Saya yakin kita telah banyak belajar. Dan jangan lupa, when you pursue your passion, you create perfection. Good. Saya Haryanto Halim, terima kasih telah mengikuti latihan episode yang ke-6. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dengan like, share, and subscribe. Sampai jumpa.